bisa bersama dengan Nibrosul Ummah Almas Alania selaku Wakil HMPS Studi Agama-Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga sebagai rekan kami ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai beliau tentang tema perempuan dan kepemimpinan. Karena kan ada banyak sekali ya kepemimpinan itu yang dikuasai atau dipegang dengan laki-laki. Nah, berhubung dengan Mbak Almas ini sebagai Wakil HMPS Studi Agama-Agama, bagaimana pendapat beliau tentang masih banyak perempuan yang udah punya kemampuan tapi belum diberi kepercayaan untuk menjadi kepemimpinan? Sebenarnya lebih ke karena statement sosial kali ya, mungkin karena bias gender juga. Jadi di Indonesia khususnya kan kita tuh dari zaman dulu itu, khususnya dari Islam mungkin ya, seolah-olah ada bias gender yang menitikkan laki-laki sebagai pemimpin, laki-laki sebagai imam, laki-laki sebagai pemimpin. Sedangkan di sana mengandung makna tersembunyi juga bahwasanya perempuan itu harusnya yang dipimpin, perempuan yang ngikut lah istilahnya. Jadi mungkin kenapa kok banyak perempuan yang sebenarnya dia punya kemampuan yang mungkin lebih dari laki-laki, tapi kenapa dia nggak dijadikan pemimpin ya? Karena alam bawah sadar masyarakat sosial sekarang itu masih berpikiran bahwa ya pemimpin harusnya laki-laki. Nah, itu kan merupakan satu nilai, satu norma yang udah ada sejak kita kecil, justru ya lebih ke arah sejak kita kecil. Kayak misalkan waktu kita masih kecil sebagai anak perempuan kita tuh harus lebih menghormati ayah, sedangkan kita boleh kalau misalkan ke ibu itu kita boleh protes dan lain sebagainya, tapi ke ayah itu enggak, tunduk mutlak istilahnya. Dari hal-hal kecil seperti itu aja bisa membuat kita, alam bawah sadar kita yakin bahwasanya ya laki-laki sebagai pemimpin mutlak gitu. Menurut Mbak Almas nih ya sendiri, dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan perempuan biar bisa lebih maju dan berani untuk memimpin gitu? Dukungan support sosial sih lebih ke arah, karena misalkan khususnya orang-orang terdekat ya, kayak saya sendiri misalkan, kenapa kok pada akhirnya saya bisa berdiri di titik ini sekarang menjadi wakil HMPS, karena sosial saya percaya bahwa nggak hanya laki-laki yang bisa berdiri di tempat-tempat strategis seperti memimpin dan lain sebagainya, bahkan perempuan pun jika punya kemampuan yang sama, harusnya pemimpin itu nggak ada stratifikasi gender di sana, baik laki-laki maupun perempuan dengan kemampuan yang sama, siapapun bisa jadi harusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan support apa ya, support lingkungan, khususnya lingkungan terdekat, kepercayaan dari lingkungan terdekat, kepercayaan dari partner yang akan kita kerja sama bersama, itu penting sih. Kira-kira menurut Mbak Almas ini apa sih yang bikin perempuan ini tuh ragu-ragu dan nggak percaya diri gitu untuk menjadi pemimpin, padahal mereka tuh bisa untuk menjadi pemimpin? Pressure sosial sih, seperti yang udah kita bahas tadi ya, karena perempuan ini cara sosial ada semacam hukum tidak tertulis bahwa kita dipimpin, laki-laki yang memimpin, kita harusnya manut, laki-laki yang menjadi imam, kita makmum dan lain sebagainya, sehingga buat kita sebagai perempuan itu merasa ada tekanan tersendiri. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita salah satu saat nanti jadi pemimpin, padahal kan nggak mungkin ya kita semuanya benar, kita manusia guys. Ketika salah, yang disalahkan bukan hanya saya sebagai individu, tapi perempuan sebagai gender juga. Kalau misalkan nanti misalnya di satu saat di masa depan ada kesalahan, ya pemimpinnya perempuan sih, makanya kayak gini. Makanya pressure seperti itu bikin kita takut untuk berani maju, kayak down duluan. Jadi kayak sebenarnya ada kesempatan, ada tawaran juga dari sosial, ada tawaran juga dari lingkungan, tapi ketika kita mau maju, kita sadar bahwa kita dituntut untuk lebih kuat di sana daripada laki-laki, kita dituntut untuk lebih sempurna di sana daripada laki-laki, karena sekali lagi kita kena pressure perempuan, karena kita perempuan maka kita A, karena kita perempuan maka kita B. Mungkin tekanan-tekanan seperti itu yang buat perempuan-perempuan yang sebenarnya punya kemampuan untuk ragu untuk melangkah. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada gak sih sosok perempuan yang benar-benar menginspirasikan Mbak Almas ini sampai yang berada di titik saat ini menjadi wakil HMPS Studi Agama-Agama? Sebenarnya kalau untuk Khofifah pemimpin itu ada sih di Jawa Timur sendiri, kan gubernur kita Bu Khofifah ya, itu sosok pemimpin perempuan. Cuma kalau untuk sosok inspiratif yang benar-benar ngebuat saya berani ada di titik sekarang walaupun tidak secara harfiah sebagai pemimpin, itu ada Najwa Shihab namanya. Nah, Mbak Nana itu menurut saya keren karena
dia sosok perempuan yang tidak hanya menyadarkan dirinya sendiri, tapi juga oleh beliau itu menyadarkan perempuan-perempuan lain, salah satunya saya, bahwa kita punya kesempatan yang sama, kita punya hak yang sama untuk bisa ada di strata sosial yang sama dengan laki-laki, tanpa ada pembedaan gender laki-laki dan perempuan, tanpa ada bias gender, tanpa ada perbedaan statement perbedaan paradigma terkait dengan ini laki-laki dan ini perempuan, khususnya ke dalam hal kepemimpinan ya. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Almas atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin kedepannya perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di saat ini, semakin maju dan berani untuk menjadi pemimpin. Sekian, terima kasih. Oke guys, sudah wawancara kita hari ini. Semoga kedepannya bisa menjadikan bahwa perempuan kehidupannya lebih setara terhadap laki-laki, tidak menjadi pilihan kedua dalam sebuah organisasi ataupun keluarga ataupun institusi atau dalam kehidupan. Mungkin segitu saja video yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.